Saya jawab dulu Pak pertanyaan itu. Yang pertama mengenai niat pada saat berkurban. Sepakat semua ulama kita bahwa niat itu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Itu disepakati semua ulama kita. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Namun sebagian ulama kita menyukai apabila lisan itu mengucapkannya dengan tujuan untuk menguatkan isi hati. Nah, apa fungsinya niat? Di antara fungsi niat adalah untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Kan orang menyembelih kambing Pak, ada yang menyembelih kambing sebagai bentuk ibadah. Ada juga yang menyembelih kambing bukan sebagai bentuk ibadah. Kenapa dia sembelih kambing? Karena dia penjual daging kambing misalnya. Untuk membedakan ini ibadah bukan ibadah melalui niat. Yang kedua fungsinya niat membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Karena ibadah itu ada yang sama bentuknya. Misalnya penyembelihan. Ada yang menyembelih untuk kurban, ada yang menyembelih untuk akikah. Dan sama persis modelnya. Untuk membedakan itu melalui niat. Dan yang ketiga untuk menguatkan takarrub kita kepada Allah. Jadi niatnya di hati. Seperti apa isi hati itu? Kalau pakai bahasa Arab mau diucapkan dengan lisan bunyinya diantaranya bisa seperti ini. Nawaitul udhiyata takarruban ilallahi ta'ala. Nawaitul udhiyata takarruban ilallahi ta'ala. Saya niat untuk berkurban. Ya, saya niat berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Apa harus dalam bahasa Arab? Tidak mesti, bisa dalam bahasa Indonesia. Itu niat Pak. Beda dengan doa. Kalau doa yang Nabi baca pada saat menyembelih hewan kurbannya, di antaranya Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad, keluarganya Muhammad, dan umatnya Muhammad. Tapi kita ini Pak tidak punya umat. Umat itu khususianya Nabi. Maka kita cukup diri dan keluarga saja. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Kalau misalnya saya, ya Allah, terimalah kurban dari Syahrir dan keluarganya Syahrir. Kalau ada yang sembelihkan saya Pak. Kemudian jika bukan kita yang sembelih, disunahkan tetap hadir. Dan pada saat menyaksikan proses penyembelihan itu disunahkan untuk membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk itu kurban, bisa diperluas ibadah. Hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintah dan saya termasuk orang yang berserah diri. Apakah harus namanya persis sama dengan waktu di akikah? Tidak mesti Pak. Mau ditambah haji juga silahkan. Mau ditambah doktor juga silahkan. Ya, tapi ibadah itu kan mestinya menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Karena itu bagus kalau tidak ada embel-embelnya, supaya betul-betul murni kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditambah lagi terima, misalnya mau maaf, biarlah saya saja jadi contoh supaya tidak ada yang tersinggung. Terimalah kurban dari Dr. Haji Syahrir Nuhun LCMTH. Ini bisa muncul kesombongan di hati. Sudah lebih baik Pak, nama saja. Terimalah kurban dari Syahrir Nuhun misalnya. Itu lebih menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.